Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita pada kesempatan kali ini masih bisa bertatap muka walaupun secara asinkron dengan menggunakan video ini. Semoga materi yang kita bahas tetap bisa diterima dengan baik dan semoga kita semua diberikan kemudahan untuk terus menuntut ilmu. Baik, Mas Mbak semua, para mahasiswa yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari lanjutan dari materi untuk mata kuliah Business Intelligence and Analytics dengan subbahasan adalah Prescriptive Analysis. Kompetensi yang diharapkan Anda miliki setelah nanti Anda menempuh perkuliahan pada kesempatan kali ini diantaranya adalah sebagai berikut. Jadi yang pertama adalah Anda nanti diharapkan mampu memahami konsep prescriptive analytics dalam business intelligence, kemudian mampu menentukan solusi permasalahan bisnis menggunakan teknik prescriptive analytics, dan yang terakhir adalah mampu menggunakan perangkat lunak yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan prescriptive analytics. Jadi tiga hal ini yang kita harapkan Anda kuasai setelah nanti Anda menempuh perkuliahan ini. Bagian selanjutnya dari video ini adalah membahas konsep prescriptive analytics dalam konteks business intelligence dan analytics. Baik, jadi ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Yang pertama nanti kita akan bahas sedikit terkait dengan big data, kemudian business analytics, kemudian apa itu business analytics, dan nanti akan saya singgung sedikit terkait dengan 4 bagian utama dalam business analytics, yaitu information management, descriptive analytics, kemudian predictive analytics, dan yang keempat adalah prescriptive analytics. Baik, jadi dalam penerapan business analytics setidaknya ada 8 tahap yang perlu dilaksanakan. Ini hubungannya dengan 8 siklus tahapan dalam big data. Yang pertama adalah bagaimana, ini hubungannya dengan LinkedIn ya. Yang pertama adalah bagaimana memahami produk dari perusahaan secara mendalam. Di poin ini setiap instansi, setiap perusahaan, setiap unit usaha itu memiliki produk yang ingin dihasilkan. Jadi kita semua harus benar-benar memperhatikan poin ini karena inilah yang mencerminkan value dari perusahaan. Jadi belum tentu company's produk itu adalah produk tangible yang dijual, gitu ya. Starbucks misalkan dia jualan kopi, tapi lebih dari itu yang ingin mereka value yang ingin mereka ciptakan. Kemudian yang kedua adalah menerapkan mekanisme untuk menelusuri bahkan sampai mengambil kembali data dari sebuah produk. Jadi establish tracking mechanism to retrieve the data upon product. Jadi ini yang ingin dicapai dari LinkedIn. Kemudian menerapkan atau menerbitkan data yang berkualitas tinggi melalui dalam perusahaan. Jadi kalau bisa data-data yang digunakan di perusahaan itu adalah data-data yang berkualitas, bukan data yang bias, apalagi tidak berkualitas, artinya errornya banyak, kemudian noise-nya tinggi dan seterusnya. Kemudian yang keempat adalah menerapkan analisa yang real time, jadi otomatis dia sepanjang waktu melakukan analisa secara terus-menerus terhadap data yang dimiliki. Kemudian menggunakan business intelligence sebagai standar pelaporan. Ini menarik bahwa dalam pelaporan bisnis perusahaan itu mereka sudah menggunakan business intelligence sebagai dasarnya. Kemudian menggunakan fungsi analitik yang advance untuk menemukan pola-pola data yang penting. Kemudian yang ketujuh adalah mendapatkan insight atau intisari dari sebuah knowledge dari pola yang ditemukan. Dan yang kedelapan adalah menemukan
atau membuat keputusan untuk menghasilkan nilai tambah melalui penemuan ilmu pengetahuan. Jadi ini adalah 8 siklus yang dilakukan dalam konteks big data. Jadi ini apa yang akan kita lakukan. Jadi mulai Anda yang dulu pelajari mulai deskriptif, data mining, kemudian prediktif sampai dengan pertemuan hari ini kita akan pelajari preskriptif. Itu yang kita lakukan melakukan 8 siklus ini sebenarnya. Baik, berikut adalah domain dari bisnis analitik. Jadi di awal tentunya Anda sudah belajar terkait dengan deskriptif analitik. Jadi mulai dari statistik 1, statistik 2, praktikum, mungkin belajar terkait dengan deskriptif statistik. Kemudian bagian yang kedua adalah predictive analytics. Jadi ada dua, yang ada bagian forecast. Jadi forecast itu memprediksi nilai di masa yang akan datang. Kemudian data mining itu memperoleh insights atau ilmu pengetahuan dari sekumpulan data. Ada banyak teknik yang bisa digunakan. Di situ ada cluster, ada association, ada regresi, ada decision tree, ada neural network, dan text mining. Itu adalah dalam konteksnya adalah predictive analytics. Jadi memprediksi sebuah fenomena yang akan terjadi yang kemungkinan berulang di masa yang akan datang. Kemudian bagian yang ketiga itu adalah prescriptive analytics. Jadi prescriptive analytics itu umumnya dia beririsan sangat tinggi dengan manajemen science ya. Jadi ada linear programming, ada sensitivity analysis, kemudian ada integer programming, goal programming di situ, transportation, logistik, optimization, heuristic, dan simulation modeling. Jadi intinya kalau di preskriptif ini adalah deskriptif itu menyimpulkan dari data, prediktif itu memprediksi kemungkinan yang akan terjadi di masa yang akan datang, preskriptif itu adalah dalam konteks pengambilan keputusan. Jadi bagaimana kita menggunakan data sebagai dasar pengambilan keputusan. Itulah yang akan dilakukan di prescriptive analytics. Itu semua tentunya akan didukung oleh database dan data warehousing. Di situ ada serangkaian teknik, ini akan pelajari di pertemuan akhir berkaitan dengan big data. Jadi bagaimana kita menyajikan data, database, mengumpulkan data, dan data warehousing. Ini adalah domain. Jadi dalam konteks bisnis analitik, Mas Mbak nanti silakan digali lebih dalam konteks ini. Jadi masih banyak teknik yang belum kita pelajari sebenarnya ya. Baik, selanjutnya kita akan membahas database dan data warehouse. Jadi database atau data warehouse itu memiliki peranan yang sangat fundamental dalam bisnis analytics. Kenapa demikian? Karena apapun yang akan kita lakukan, apa yang kita bahas, apa yang kita gali, pola apapun yang akan kita temukan, kemudian sampai pengambilan keputusan, itu semua didasari oleh data. Sehingga dengan demikian database atau data warehouse ini memainkan peranan yang sangat penting karena dia bertugas untuk mengumpulkan data dan sebagai tempat kompilasi data. Kemudian prinsip database, perancangan dan implementasi database ini tentunya kita sudah membahas di mata kuliah analisa perancangan sistem, di mana ada konsep, logika, dan physical modeling. Kemudian Anda juga perlu memahami apa yang disebut sebagai relational database. Kemudian di situ ada ETL proses. Jadi di database itu ada ETL, ada extraction, transformation, dan loading. Ada metode untuk mendapatkan, kemudian transformasi, merubah, jadi transformasi ke dalam bentuk umumnya ini menggunakan operasi matriks. Kalau Mas Mbak dulu belajar aljabar ya itu kita gunakan dalam transformasi data ini. Kemudian loading itu untuk mengambil kembali data dan menyajikannya. Kemudian ada yang dikenal dengan SQL atau Structured Query Language. Jadi SQL itu adalah kaidah bahasa dalam database di mana dia bertugas untuk mengambil kembali query data yang diinginkan dari sekumpulan database. Kemudian ada yang NoSQL, jadi Non-Structured Query Language. Jadi ini sudah menggunakan query wizard misalkan, tapi bukan menggunakan SQL. Kalau SQL itu bahasa tersendiri. Jadi misalkan Mas Mbak menggunakan Microsoft Access, itu ada query juga, namun bukan SQL.
Baik, selanjutnya akan kita refresh sedikit dengan pengetahuan Anda terkait dengan descriptive analytics. Jadi, apa yang dilakukan di descriptive analytics itu fungsinya adalah mendeskripsikan fitur-fitur utama yang ada di dalam data organisasi. Jadi, kita harus menangkap beberapa hal yang penting, yang utama dari data itu. Jadi, dalam data itu, sekumpulan data itu tidak semuanya penting. Nah, di deskriptif tujuannya adalah mengcapture bagian-bagian yang krusial dari data tersebut. Ada beberapa cara yang dilakukan dalam descriptive analytics. Teknik yang bisa digunakan yaitu biasanya menggunakan sampling, kemudian menggunakan rata-rata, modes. Mode itu adalah nilai yang paling sering muncul, kemudian median, standar deviasi, range, batas atas, batas bawah itu ya. Ruang data itu mulai dari batas atas sampai batas bawah. Kemudian variance, kemudian ada stem and leaf diagram, kemudian histogram, kemudian interquartile range, jadi dikelompokkan jadi menjadi bagian-bagian yang lebih sempit, kemudian menggunakan quartile dan menggunakan frekuensi distribusi. Jadi distribusi frekuensi itu menjelaskan masing-masing titik data itu seberapa banyak dia nanti muncul dalam data yang dimiliki. Kemudian di samping itu juga menggunakan metode display, jadi bagaimana menyajikan data. Jadi dalam deskriptif tidak hanya menemukan data yang penting tadi, tapi yang tidak kalah krusialnya adalah bagaimana cara menyajikan data. Jadi di deskriptif ini Anda diajari beberapa model grafik atau chart yang bisa digunakan, kemudian tabel, kemudian juga kita boleh menggunakan statistical summary. Misalkan menggunakan single number, boleh. Misalkan menggunakan rata-rata, standar deviasi, dan seterusnya, dan seterusnya. Baik, ini adalah yang kita lakukan di dalam descriptive analytics. Kemudian, bagian yang selanjutnya dalam business intelligence adalah predictive analytics. Jadi, tugas atau fungsi dari predictive analytics ini adalah membuat kesimpulan dan memprediksi perilaku di masa yang akan datang. Terdapat beberapa teknik yang bisa digunakan, diantaranya adalah cluster analysis, digunakan untuk mengelompokkan data, kemudian association, ini menganalisa hubungan dari data, kemudian multiple regression, di situ ada logistic regression, kemudian ada decision tree, kemudian neural network, kemudian text mining, dan ada forecasting. Forecasting ini tentunya sudah dibahas di PPIC, di mana ada time series dan ada causal relationship. Kemudian ada example-nya, contohnya itu di Fandango. Baik, kemudian yang hari ini kita bahas di video ini utamanya adalah terkait dengan prescriptive analytics. Jadi dua bagian tadi, deskriptif dan prediktif sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Hari ini kita akan belajar prescriptive analytics. Apa tujuannya dari prescriptive analytics ini? Tugasnya adalah membuat keputusan berdasarkan data. Ada beberapa model pengambilan keputusan yang bisa digunakan dalam prescriptive analytics, yang terakhir adalah linear programming, analisa sensitivitas, kemudian integer programming, goal programming, non-linear programming, dan simulasi. Jadi ini adalah 6 teknik yang umum digunakan dalam prescriptive analytics. Baik, kemudian dalam model pengambilan keputusan Anda perlu mengetahui jenis-jenis model yang bisa digunakan. Di antaranya adalah model optimasi dengan alternatif solusi yang relatif sedikit. Jadi di mana proses dan tujuannya adalah menemukan solusi terbaik dari alternatif yang jumlahnya kecil. Umumnya dia bisa menggunakan beberapa teknik berikut gitu ya. Jadi ada decision tabel, ada decision tree, kemudian bisa menggunakan AHP. Ini adalah teknik-teknik yang digunakan dalam optimasi dengan kemungkinan solusi yang relatif sedikit. Kemudian kita juga bisa menggunakan optimasi dengan algoritma, di mana tujuannya adalah menemukan solusi terbaik dari large number of alternative. Jadi alternatif-alternatif yang jumlahnya itu banyak, gitu ya. Kita bisa menggunakan
pemurnian bertahap, step by step improvement process. Di mana teknik yang umum digunakan adalah linear dan other mathematical programming models, dan ada model jaringan. Jadi ini umumnya dibahas di PO1 maupun PO2. Jadi kita belajar linear maupun non-linear. Jadi non-linear itu yang kita pelajari di matematika optimasi. Baik, itu tekniknya yang mungkin digunakan. Kemudian optimasi dengan menggunakan formula analytics. Jadi ini umumnya menggunakan menemukan solusi dengan satu langkah saja menggunakan formula tertentu. Contohnya adalah pada model inventory gitu ya, di EOQ misalkan. Contohnya EOQ. Dimana formulanya sudah rigid situ. Kemudian Mas Ba juga bisa menggunakan simulasi. Jadi kalau kita berbicara simulasi, maka kita find a good enough solution or the best among alternative check using experimentation. Jadi maksudnya adalah bahwa kita ingin menemukan solusi yang cukup baik. Jadi bukan global optimum dalam arti yang sebenarnya, maksudnya sudah best solution, tapi dia good enough solution melalui eksperimen. Jadi ada banyak teknik simulasi di sini. Misalkan ada Monte Carlo, kemudian ada simulasi diskrit. Ini yang kita pelajari di mata kuliah simulasi. Kemudian ada sistem dinamik. Ini bisa digunakan. Atau sekarang muncul misalkan agent based simulation. Itu adalah jenis-jenis model di simulasi. Kemudian yang sekarang lagi banyak digunakan juga adalah metode heuristik. Ini sangat berkembang pesat hari-hari ini. Dimana kalau kita berbicara metode heuristik itu tujuannya hanya mencapai good enough solution. Pokoknya solusinya visible saja dan bisa menghasilkan perbaikan untuk kita gunakan. Jadi heuristik ini menawarkan kecepatan dalam mengembangkan solusi optimum. Ada heuristic programming, kemudian expert system, dan seterusnya. Kemudian ada model prediktif. Ini memprediksi kejadian di masa yang akan datang dengan beberapa skenario. Di antaranya adalah menggunakan metode forecast dan Markov analysis. Kemudian ada metode-metode yang lain, umumnya ini digunakan untuk menemukan what if case, artinya pengandaian dengan menggunakan formula. Biasanya ada di financial modeling maupun di sistem antrian, waiting lines. Dan ini adalah beberapa model yang umum digunakan dalam prescriptive analytics. Baik, selanjutnya kita akan membahas lebih spesifik penggunaan teknik optimasi dalam metode preskriptif. Jadi kita tidak membahas keseluruhan metode yang ada di dalam model preskriptif, namun kita hanya membahas optimisasi saja. Namun nanti Mas Mbak silahkan mengeksplor secara mandiri beberapa bagian dalam model preskriptif yang tidak kita bahas. Di antaranya adalah nanti simulasi di pertemuan selanjutnya. Kemudian ada model inventory, ada model prediktif yang lain tadi kita gunakan. Itu bisa juga dipelajari secara mandiri. Baik, namun kesempatan kali ini di video ini yang kita bahas spesifik adalah pada teknik optimasi dalam analisa preskriptif. Pada bagian ini saya akan menjelaskan terkait dengan definisi dari optimasi. Jadi optimasi itu adalah suatu mekanisme untuk mencapai rancangan terbaik, mempertimbangkan prioritas dan batasan yang ada. Jadi ini adalah suatu mekanisme untuk mencapai hasil yang terbaik dengan mempertimbangkan kaidah prioritas dan batasan. Jadi seringkali ketika kita berbicara masalah optimasi itu dihadapkan dengan serangkaian batasan. Jadi batasan-batasan inilah yang menjadi dasar kita kenapa kita melakukan optimasi. Jadi adapun nanti solusi yang dihasilkan nanti harus bisa berada dalam ruang visible dari batasan yang ada. Kemudian
proses optimasi itu melingkupi beberapa hal. Jadi ada proses maksimasi, diantaranya adalah terkait dengan produktivitas, kekuatan, reliability, longevity, kemudian efisiensi dan utilisasi. Jadi ini adalah yang maksimasi. Di samping itu ada yang minimasi untuk beberapa variabel yang diserupakan dengan cost. Jadi misalkan biaya, kemudian jarak, kemudian waktu, kemudian jumlah sumber daya itu diminimumkan. Baik, jadi berikut adalah definisi dari proses optimalisasi dari bagian prescriptive analytics. Selanjutnya, di bagian ini akan jelaskan struktur dari model matematis. Jadi tentunya ketika kita berbicara optimasi, tidak bisa dipisahkan bahwa optimasi itu prosesnya berupa operasi kuantitatif. Sehingga karena ini kuantitatif, maka kita tidak bisa menghindari apa yang kita sebut sebagai mathematical model. Jadi kita nanti perlu menggunakan mathematical model untuk meniru kondisi dari sebuah sistem itu yang akan kita selesaikan. Unsur dari atau struktur dari mathematical model itu setidaknya terdiri dari 4 bagian ini. Jadi ada uncontrollable variable, result variable, kemudian decision variable, dan intermediate variable. Jadi intermediate variable tidak selalu ada, namun ini juga di banyak kasus ini muncul. Uncontrollable variable ini adalah variabel di dalam sistem optimasi yang di luar kendali modeler. Ya, di luar kendali. Maksudnya besarannya nanti tidak bisa dikendalikan oleh modeler. Kemudian decision variable ini adalah instrumen kita untuk mencapai hasil yang optimum. Jadi serangkaian keputusan-keputusan yang bisa dihasilkan dari proses optimasi untuk mencapai nilai yang optimum. Kemudian result variable itu adalah variabel output, jadi kinerja dari sistem itu diukurnya di result variable. Kemudian intermediate ini adalah variabel antara yang menjadi perantara untuk mencapai kondisi optimum. Nanti kita akan mencontohkan dalam beberapa ilustrasi masalah. Baik, jadi berikut kita tunjukkan beberapa permasalahan optimasi, kemudian pembagian variabel yang ada di dalamnya. Jadi misalkan di investasi finansial, decision variabelnya adalah alternatif investasi dan jumlahnya. Itu adalah dasar kita mengambil keputusan. Jadi yang kita tentukan apanya? Yang ingin dirancang keputusannya adalah jenis investasinya dan jumlah masing-masing jenis investasi. Kemudian result variabelnya adalah total profit, kemudian risk rate of return on investment, jadi ROI, kemudian earning per share, jadi ini adalah dividen yang ingin kita dapatkan, kemudian liquidity, kemudian uncontrollable-nya itu inflasi, jadi inflasi itu nggak bisa dikendalikan oleh modeler, kemudian harga dasar prime rate dan kompetisi. Baik, itu di bidang financial investment. Kemudian area yang lain, misalkan area marketing, decision variabelnya itu ada advertising budget dan di mana melakukan iklan. Jadi budgetnya itu alokasi, where to advertise-nya itu menjelaskan di mana melakukan iklannya itu. Jadi apakah dia di televisi, di koran, di seterusnya. Kemudian result variabelnya adalah market share dan customer satisfaction, jadi kepuasan pelanggan dan pangsa pasar. Ini yang menjadi nilai yang diharapkan ketika kita berbicara permasalahan optimasi di bidang marketing. Kemudian uncontrollable variable-nya adalah customer income, kita nggak bisa intervensi, dan aksi atau tindakan dari kompetitor. Selanjutnya di bidang manufaktur ini sangat banyak sekali penerapan optimasi dalam bidang manufaktur. Di antaranya adalah what and how much to produce, jadi ini menentukan berapakah jumlah dan apa saja produk yang akan dihasilkan, kemudian berapa level inventory, kemudian ada compensation program. Kalau di inventory misalkan total cost yang menjadi result variabelnya, kalau result variabelnya total cost, maka tentunya permasalahannya ini minimasi karena dia diserupakan dengan cost.
Kemudian uncontrollable-nya misalkan mesin capacity, teknologi, dan material price. Baik. Kemudian di bidang counting, decision variable-nya adalah use of computers, audit schedule. Ini adalah keputusannya yang ingin dirancang. Kemudian result variable-nya adalah data processing cost, biaya pemrosesan data, ataupun tingkat kesalahan. Yang tidak bisa dikendalikan itu adalah teknologi komputer, pajak, dan kebutuhan legal. Jadi ini kalau di bidang akuntansi itu ada beberapa standar yang perlu diikuti, maka ini yang menjadi di luar kendali dari modeler. Kemudian permasalahan transportasi, ini decision variable-nya adalah misalkan jadwal pengiriman, kemudian penggunaan smart card. Nah, di sini result variabelnya adalah total transportation cost. Jadi kalau cost berarti itu minimasi. Payment flow time. Jadi ini karena waktu dia diserupakan dengan cost juga minimasi. Kemudian uncontrollable-nya adalah delivery distance. Jadi jarak dari satu kota ke kota yang lain atau jarak dari gudang ke pasar itu nggak bisa diintervensi ya, sudah seperti itu. Baik, kemudian di service di bidang pelayanan itu misalkan jumlah karyawan, staffing level. Result variable-nya adalah customer satisfaction. Uncontrollable variable-nya adalah demand dari layanan. Jadi ini adalah beberapa ilustrasi terkait dengan mathematical model. Jadi Mas Mbak nanti harus bisa memodelkan model matematis suatu sistem itu menjadi model matematik. Jadi unsurnya ada setidaknya 3 ini. Dan jika perlu ada satu tambahan tadi intermediate variable. Jadi harus dikelompokkan. Jadi decision variable-nya apa, result variable-nya apa, uncontrollable variable-nya apa. Baik, jika tadi itu berbicara konsep, sekarang kita berbicara ilustrasi permasalahan yang akan kita selesaikan dengan model preskriptif melalui teknik optimasi. Baik, berikut adalah ilustrasi permasalahan yang ingin kita selesaikan, di mana PT Forsa Jaya berencana melakukan ekspor komoditas. Kapal yang digunakan untuk melakukan kegiatan ekspor itu kapasitasnya adalah 20 ton. Kemudian berikut adalah tabel berat dan potensi keuntungan masing-masing paket komoditas. Jadi ada 10 jenis komoditas yang dapat dipilih untuk diekspor, di mana masing-masing komoditas memiliki berat dan potensi keuntungan. Jadi misalkan air mineral beratnya itu 2 ton, potensi keuntungannya adalah $2.000 dan seterusnya hingga pakaian. Berdasarkan ilustrasi masalah di atas, berikan rekomendasi kepada PT Forsa Jaya komoditas apa yang dibawa untuk memaksimalkan keuntungan jika dalam ekspor hanya dibatasinya ya, hanya satu paket dari tiap komoditas yang boleh diangkut. Jadi tidak boleh ngangkut 2 paket, gitu nggak boleh. Jadi hanya satu paket. Sehingga dari sini Mas Mbak kita bisa menentukan jenis-jenis variabel yang ada di dalam sistem berikut. Di antaranya adalah ini. Jadi result variabelnya adalah potensi keuntungan total, uncontrollable variabelnya adalah potensi keuntungan tiap komoditas, jadi kita nggak bisa kontrol. Kemudian berat tiap paket komoditas kita juga nggak bisa kontrol, itu di luar kendali modeler. Kemudian kapasitas kapal, nah ini yang tidak bisa dikendalikan oleh modeler, ini yang kita sebut sebagai uncontrollable variable. Kemudian decision variabelnya adalah keputusan untuk membawa jenis paket komoditas. Ya, jadi ini modelernya, ya silahkan mengambil keputusan mana saja yang akan diekspor. Kemudian intermediate variabelnya adalah total kapasitas kapal yang terpakai. Jadi dari decision variable yang sudah dipilih nanti, kapasitas kapal yang terpakai itu berapa, itu yang menjadi intermediate variable. Dari sini Mas Mbak kita bisa menentukan persamaan matematikanya. Jadi, tadi kita tentukan dulu keterangannya adalah Z adalah total potensi keuntungan, XI adalah keputusan mengekspor komoditas I, WI adalah bobot paket komoditas I, kemudian bobot itu maksudnya berat ya, weight, kemudian VI itu adalah potensi keuntungan mengekspor komoditas I, C itu adalah kapasitas kapal, I itu adalah komoditas I hingga ke N, jadi ada 10 tadi ya. Kemudian dari sini kita bisa menentukan bahwa
fungsi tujuannya atau result variabelnya adalah Z sama dengan sigma XI dikalikan VI, di mana I-nya itu antara 1 hingga 10. Kemudian batasannya adalah sigma I sama dengan 1 hingga N XI dikalikan WI. Jadi kendalanya itu ada di berat. Jadi mana saja barang yang diangkut dikalikan beratnya itu harus kurang dari kapasitas kapal. Kemudian batasan selanjutnya adalah karena tadi cuma satu barang saja, maka ini biner ya, 0 dan 1. 0 jika dipilih dan 1 jika terpilih. Baik, dari sini kita akan selesaikan. Namun Mas Mbak, kita tidak akan menyelesaikan dengan menggunakan operasi numerik seperti yang diajarkan di penelitian operasional. Hari ini kita akan menggunakan spreadsheet untuk menyelesaikan permasalahan berikut. Jadi kita nanti akan menggunakan spreadsheet yaitu Microsoft Excel dengan fitur solvernya. Baik, jadi penyelesaian dengan permasalahan optimasi ini dengan menggunakan spreadsheet atau Microsoft Excel, itu langkah pertamanya adalah ditulis terlebih dahulu semua data yang ada di soal. Jadi ada di sini komoditas, mulai air mineral, beras hingga pakaian. Kemudian ada berat, ini adalah berat dari masing-masing paket komoditas yang ada. Jadi air mineral 2 ton, beras 3 ton, hingga pakaian itu 2 ton. Kemudian ini adalah proyeksi keuntungan dari masing-masing komoditas jika nanti diekspor. Air mineral itu keuntungannya $2.000, beras itu $1.000, kemudian sampai pakaian itu $2.000. Kemudian di sini kita tambahkan, itu variabel XI tas terpakai, ini kapasitas si keuntungan itu sama dengan sum produk antara keuntungan VI dikalikan dipilih atau XI. Baik, kalau sudah demikian, sekarang kita blok juga. Kemudian kita solver, kita aktifkan. Kemudian set objektifnya itu ada di proyeksi keuntungan ini. Kemudian kriterianya maksimum karena ini keuntungan maksimum. Kemudian changing cell ini adalah decision variable. Decision variable itu ada di XI ini. Baik, kemudian constraint-nya tulis di sini bahwa kapasitas terpakai itu harus kurang dari sama dengan kapasitas kapal. Baik, dan kita tambahkan bahwa changing variable ini atau variabel keputusannya haruslah benar kan, nilainya 0 dan 1. Baik, kita oke. Kemudian kita solve. Baik, jadi di sini kita bisa menemukan bahwa dari hasil perhitungan didapatkan bahwa kapasitas terpakainya itu ada 20. Jadi yang dipilih itu adalah komoditas air mineral, snacknya, kemudian alat berat, apel, dan pakaian. Jadi ada 5 komoditas yang akan diekspor, yaitu air mineral, snack, alat berat, dan apel dan pakaian. Jadi kalau kita kemudian kapasitas terpakainya 20, kita coba verifikasi gitu ya, Mas Mbak. Ini beratnya air mineral 2 kali 1 2, snacknya itu terpilih juga 2 kali 1 2, alat berat itu 12 kali 1 12, kemudian apel 2 kali 1, pakaian juga sama, jadi 20 betul ya. Kemudian keuntungannya ini 2 ditambah 1 3 ditambah 11
14 ditambah 3 itu 17 ditambah 2 19. Jadi proyeksi keuntungannya adalah $19.000. Baik. Kemudian dengan demikian kita bisa membuat kesimpulan. Kesimpulannya adalah sebagai berikut. Jadi berdasarkan hasil perhitungan didapatkan bahwa daftar komoditas yang diekspor adalah air mineral, snack, alat berat, apel, kemudian pakaian dengan kapasitas kapal yang terpakai 20 ton dan potensi keuntungan yang didapatkan adalah sebesar $19.000. Baik, berikut adalah ilustrasi penyelesaian permasalahan optimasi dengan menggunakan spreadsheet dengan fitur solver. Semoga bisa dipahami. Saya akhiri, ini adalah akhir dari pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.